Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif dengan judul yang akan kami presentasikan yaitu Berpikir, Ingatan, Lupa, dan Kesadaran. Di mana saya sebagai ketua kelompok bernama Aldina Al Rashid, lalu sekretaris bernama Mariulianti atau Ibu Yuli. Lalu yang ketiga anggotanya ada Pak Edi Nugraha, lalu yang keempat ada Pak Umar Jihad, dan yang kelima ada Ibu Hasna Khairunisa. Yang pertama saya akan memaparkan tentang latar belakang dari materi ini. Yang pertama itu ada berpikir. Jadi berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang. Lalu yang kedua ada ingatan. Ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Ingatan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang telah lampau. Lalu yang ketiga ada lupa. Manusia cenderung menyempurnakan sendiri bagian-bagian yang terlupa tersebut dengan cara mengkreasikan detail-detail cerita itu. Akibatnya, sebuah cerita tentang suatu peristiwa yang pernah disaksikan oleh seseorang akan berubah-ubah dari masa ke masa. Lalu yang terakhir adalah kesadaran. Apa yang pernah dialami oleh manusia tidak seluruhnya hilang, tetapi disimpan dalam jiwanya. Dan apabila diperlukan, hal-hal yang disimpan itu dapat ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. Adapun rumusan masalah dalam materi ini, yang pertama itu apa pengertian dari berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Lalu yang ketiga, apa saja faktor dan teori berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Lalu yang keempat, bagaimana cara meningkatkan cara berpikir, ingatan, lupa, dan kiat mengurangi lupa, serta mengontrol kesadaran. Selanjutnya yaitu berpikir. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir juga dapat diartikan sebagai akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Secara singkat, Anita Taylor mendefinisikan berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan. Secara umum, proses berpikir akan menimbulkan kegiatan-kegiatan jiwa berupa membentuk pengertian, membentuk pendapat, dan membentuk kesimpulan. Yang pertama, membentuk pengertian. Pengertian merupakan hasil proses berpikir yang merupakan rangkuman sifat-sifat pokok atau ciri khas dari suatu barang atau kenyataan yang dinyatakan dalam suatu perkataan. Lalu yang kedua, membentuk pendapat. Membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa disebut kalimat, yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek dan sebuah predikat. Lalu yang ketiga, membentuk kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pendapat baru yang dibentuk dari pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yuli, kepadanya saya persilahkan. Slide berikutnya adalah ingatan. Ingatan merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan, learning, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali, remembering, hal-hal yang telah lampau. Ingatan adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali. Sifat-sifat ingatan. Ingatan yang cepat dan mudah. Seorang dapat dengan mudah dalam menerima kesan-kesan. Ingatan yang luas, sekaligus seseorang dapat menerima banyak kesan-kesan dan dalam daerah yang luas. Ingatan yang teguh, kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya atau tidak mudah lupa. Ingatan yang setia, kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. Ingatan mengabdi atau patuh, kesan yang pernah dicamkan dapat dengan mudah diproduksi dengan lancar. Gangguan-gangguan ingatan. Lupa, peristiwa yang tidak dapat memproduksikan tanggapan kita. Amnesia, peristiwa yang tidak dapat memproduksikan tanggapan karena ingatan kita tidak sehat. Dejavu, ialah suatu peristiwa seakan-akan sudah pernah sesuatu yang sebenarnya belum atau pengenalan tipuan. Jamaispu, ialah peristiwa seakan-akan belum pernah kenal kepada sesuatu yang sebenarnya sudah atau lupa tipuan. Depersonalis, ialah suatu peristiwa seolah-olah tidak mengenal dirinya. Cara penyelidikan ingatan. Metode mempelajari the learning method, yaitu metode mengenal kembali. Metode mempelajari kembali atau the learning method, yaitu metode mengingat kembali.
dan metode rekonstruksi, yaitu metode asosiasi berpasangan. Baiklah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang lupa. Lupa ialah keadaan seseorang tak dapat menimbulkan kembali kesan-kesan yang telah disimpannya menurut Abu Ahmadi dan M. Umar tahun 2009. Gulo 1982 dan Reber 1988 yang dikutip Muhyiddin Syah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Muhyiddin Syah 2012. Perlu diketahui bahwa hilangnya informasi dari ingatan jangka pendek disebabkan oleh dua hal, yaitu karena gangguan dan waktu. Mengingat hal-hal yang baru dapat mengganggu mengingat hal-hal yang lama. Pada waktu tertentu, kemampuan ingatan jangka pendek terbatas itu penuh dengan informasi-informasi baru, sehingga hilanglah ingatan jangka pendek karena usangnya waktu. Semakin lama informasi di dalam ingatan jangka pendek, semakin melemah keadaannya, dan akhirnya hilang lenyap tak terbatas. Saiful 2008. Penyebab lupa. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan lupa, ada 3 teori, yaitu teori decay, kemudian teori interferensi, dan loss of retrieval cue theory. Decay teori memandang bahwa kekuatan sebuah rekaman akan bertambah lebih sejalan dengan waktu jika tidak dilatih lebih jauh atau jika tidak diaktifasi untuk masa yang lama. Nyanyu Khadijah. Teori yang kedua, interference theory, berpandangan bahwa kelupaan dapat disebabkan oleh berkembangnya hubungan interferensi antara informasi dalam memori dengan informasi yang dipelajari. Jadi kesan-kesan terdahulu mengganggu reproduksi kesan-kesan yang baru. Teori yang ketiga, loss of retrieval cue theory, berpandangan bahwa kelupaan disebabkan pelemahan hubungan atau asosiasi antara retrieval cue dengan recall. Dengan demikian, kekuatan hubungan antara cue dan memori yang tersimpan juga mempengaruhi kelupaan. Nyanyu 2006. Penyebab lupa menurut Ngalim Purwanto. Yang pertama, 1. Karena apa yang dialami itu tidak pernah digunakan lagi atau tidak pernah dilatih atau diingat lagi. Kemudian yang kedua, lupa dapat juga disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang terjadi karena gejala-gejala atau isi jiwa yang lain. 3. Lupa disebabkan oleh represi atau tekanan. Usaha-usaha mengurangi lupa. Menurut Barlow 1985, kemudian Reber 1988 dan Anderson 1999, seperti dikutip Muhyiddin Syah, adalah sebagai berikut. Jadi usaha-usaha untuk mengurangi lupa yang pertama adalah overlearning atau belajar lebih. Upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Usaha yang kedua yaitu extra study time, tambahan waktu belajar, yaitu upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi atau kekerapan aktivitas belajar. Usaha yang ketiga adalah mnemonic device atau muslihat memori, yang sering juga hanya disebut mnemonik. Itu berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami berikutnya. Selanjutnya, kesadaran. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal.
Nah, di sini ada dua macam kesadaran, yaitu yang pertama ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu itu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Yang kedua, ada kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif, mencari, dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Selanjutnya di sini ada teori kesadaran menurut Carl Gustav Jung. Ada 3 kesadaran. Yang pertama, ada kesadaran atau biasa disebut ego. Yang kedua ada ketidaksadaran pribadi, dan yang ketiga ada ketidaksadaran kolektif. Yang pertama ada ego. Ego ini merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Yang kedua ada ketidaksadaran pribadi. Struktur psyche ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression ataupun suppression. Dan yang ketiga ada ketidaksadaran kolektif, merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang, yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyangnya. Selanjutnya, teori kesadaran Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar, conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesimpulan, berpikir adalah satu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang-lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Ingatan merupakan proses menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi-informasi yang telah diterima melalui pengamatan. Kemudian disimpan dalam pusat kesadaran otak setelah diberikan tafsiran. Lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan yang telah tersimpan dalam memori. Kesadaran adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulasi eksternal. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.